Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwiki Wiguna dari Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Kali ini kita akan membahas materi terkait tentang kutipan. Ada berbagai macam cara untuk mengutip, bisa melalui dari website, bisa melalui dari buku, atau bisa melalui internet sekaligus. Nah, maka kali ini kita akan bahas secara kupas dan tuntas. Jadi, kutipan. Jadi, kutipan itu adalah pinjaman kalimat atau pendapat atau ide atau gagasan gitu untuk orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Satu dari di antara tujuan mengutip ialah untuk memperkukuh argumen dalam tulisan sendiri. Diusahakan untuk mengutip itu tidak merubah dari struktur kalimat itu sendiri. Apalagi kalau untuk seluruhnya melakukan copy gitu. Takutnya terjadilah plagiarisme. Dan selanjutnya yaitu selain untuk memperkuat argumen dan hindarilah plagiarisme yang saya baru sebutkan tadi, kutipan dapat dijadikan sebagai landasan teori penjelasan suatu uraian atau sebagai bukti untuk menunjang sebuah argumen. Nah, ini untuk membahas cara penulisan kutipan penting untuk diketahui dahulu, yaitu prinsip-prinsipnya berikut. Nah, kali ini kita akan membahas prinsip-prinsip mengutip, terutama dalam jenis kutipan langsung. Mengapa harus kutipan langsung? Ada alasan tersendiri nanti kita bahas. Dan juga jangan melakukan perubahan kecil jika terpaksa untuk tujuan tertentu. Nah, dan harus disertai keterangan dalam tanda kurung segi empat. Ini contohnya yaitu yang di bawah ini cetak tebal dari penulis ditambahi dengan kali itu tanda kurung. Nah, ini selanjutnya ada bila ada kesalahan pengutip tidak boleh memperbaikinya. Sebagai contoh, nah yang di sebelah yang di tengah-tengah ini yaitu biarkan apa adanya dan beri catatan singkat SIC SIC. Yang artinya kesalahan dari naskah asli yang dikutip tidak dikutip dan penulis atau pengutip tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Nah, ini ada suatu contoh hal itu memiliki makna speech yang ambigu. Nah, ini kita tidak boleh mengubah gitu. Dikarenakan ini kesalahan murni dari sang pembuat tulisan. Nah, ini yang sudah sebenarnya kalau kutipan itu sih dibagi menjadi dua, yakni ada kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, kali ini kita akan bahas yang mana dulu, yakni kutipan tidak langsung terlebih dahulu. Jadi, kutipan secara tidak langsung merupakan jenis kutipan yang mengambil intisarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Nah, ini contoh dari cara penulisan kutipan tidak langsung. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Jarak antar baris kutipan tidak diapit dengan petik dua atau tanda kutip. Setelah kutipan, jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipan. Mungkin kalau kita sebagai cara-caranya mungkin nggak tahu, tapi kita akan kasih contoh. Nah, dan selanjutnya ini ada menghilangkan bagian yang dikutip. Boleh menghilangkan bagian yang dikutip, asalkan tidak mengakibatkan perubahan makna. Untuk penghilangan bagian kalimat dengan titik tiga, jika yang dihilangkan lebih dari satu baris, digantikan dengan titik sepanjang satu barisan. Kita kasih contoh biar teman-teman paham nanti. Nah, dan kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil sama persis dari sumber aslinya. Nah, kutipan langsung dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni kutipan langsung kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris. Ya, betul. Nah, ini ada kiat-kiat penulisan kutipan langsung kurang dari 4 baris. Satu, yakni kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Dan yang kedua, jarak antar barisan kutipan adalah 2 spasi. Nah, kalau yang kutipan tidak langsung tadi spasinya 2 kali, ini
ganda, jadi kalau ini spasinya yaitu hanya 2 kali aja gitu. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik dua. Nah, jadi kalau tadi tidak dipakaikan tanda kutip, maka kali ini kita gunakan tanda petik gitu. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Biar kita tahu, oh si ini penulis aslinya gitu. Itu gunanya. Nah, ini contoh kutipan langsung yang ini kurang dari 4 baris. Dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Agung Hermanto, 2009, 15-16. Nah, jadi ini adalah suatu contoh kutipan langsung kurang dari 4 baris. Nah, dan pastinya yang di bawah ini adalah nama dari pengarang aslinya gitu. Ini ada contoh kutipan langsung yang kurang dari 4 baris. Nah, ini ada bisa juga dalam bentuk kebalikan sih. Kalau misalnya namanya tadi di belakang dan yang kali ini bisa namanya ditaruh di awal gitu. Nah, ini selain bisa juga dengan memberikan sumber kutipan di depan sebelum contoh. Sebelum kutipan seperti contoh ini yaitu Siswanto 1990 20 menegaskan keputusan ilmiah merupakan sebuah kemungkinan atau probabilitas sehingga bukan suatu kebenaran yang mutlak. Jadi tadi bisa untuk penulisan namanya itu bisa di belakang dan juga bisa diubah di depan. Selanjutnya, nah ini kalau bagaimana sih cara-cara menulis kutipan kalau lebih dari 4 baris gitu. Yang pertama, penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Nah, jadi klik klik klik. Nah, itu jarak kutipannya itu 3 spasi dari teks. Dan yang kedua itu jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi baris. Dan yang ketiga yaitu kutipan boleh diapit dengan tanda kutip. Nah, jadi kali ini kita bisa menggunakan tanda petik dua atau itu kurung atau tidak. Serta setelah kutipan jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya, ya tadi nama-nama penulis gitu untuk mengetahui siapa si penulis dari tulisan tersebut. Nah, ini kalau kita lihat ini ada suatu contoh kutipan yang lebih dari 4 baris gitu. Yang pertama yaitu ini contoh ya teman-teman. Suatu pikiran yang telah tersebar dengan luas, sekali orang banyak menggambarkan buku-buku sebagai benda tak berjiwa, tidak efektif. Nah, siege itu ada suatu kesalahan gitu. Serba damai yang pada tempatnya sekali berada dalam perlindungan-perlindungan sejuk dan keterangan akademis dari universitas-universitas dan tempat. Sani, 1959 per 7. Ini ada contoh dari 4 baris. Nah, lihat di sini. Kita menggunakan tanda petik untuk kutipan dari suatu tulisan dan tadi seperti yang sudah saya bilang tadi kalau untuk penulisan namanya itu menggunakan tanda kurung sebagai nama penulis. Nah, ini kalau bagaimana sih kalau dengan kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung merupakan jenis kutipan yang mengambil intisarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Jadi untuk menulis kutipan kali ini bisa dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat atau menulis intisarinya saja dengan gaya bahasa kita sendiri. Nah, ini kiat-kiat menulis kutipan secara tidak langsung. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Ini ya masih berkesinambungan lah. Dan yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Kalau tadi spasinya 2, 1. Nah, kali ini spasinya ganda. Ini berarti lebih dari 1. Nah, dan yang ketiga yaitu kutipan tidak diapit.
dengan tanda kutip atau petik dua. Setelah kutipan, jangan lupa menunjukkan sumber kutipan. Nah, jadi kalau untuk kutipan tidak langsung, kita tidak menggunakan petik dua ataupun tanda kutip. Nah, yang tadi selanjutnya jangan lupa yang terakhir ya pasti dong untuk menuliskan nama penulis. Ini ada contoh kutipan tidak langsung. Kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Michel Du, 2016-27. Nah, ini kan lihat di sini. Kita kalau kutipan tidak langsung tidak menggunakan tanda petik maupun tanda kurung, tapi tetap untuk menuliskan nama penulis itu menggunakan tanda kurung sebagai penanda gitu. Nah, bagaimana sih kalau mengutip kalau sudah dikutip oleh orang lain? Nah, ini. Nah, seringkali ya seorang penulis ingin mengutip sebuah kutipan yang sebelumnya telah dikutip oleh seseorang. Nah, ini tapi masih bingung nih bagaimana sih caranya. Nah, ini ada suatu contoh Henry dalam Budianto. Nah, ini sebagai pembeda kalau kita itu mengutip dari kutipan orang lain atau sumber kedua. Menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk melakukan perencanaan, pengontrolan sumber daya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, contoh kali ini merupakan pengarang kutipan asli yang pendapatnya dikutip oleh Budianto. Nah, jadi yang aslinya itu, Henry itu pengarang kutipan, sedangkan pendapatnya itu dikutip oleh Budianto. Ini ada satu contoh. Nah, bagaimana sih kalau kita mau mengutip dari internet atau dari website yang seringkali kita buat bingung kalau ada HTTPS dan sebagainya yang panjang gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin mengutip sebuah pendapat yang bersumber dari internet, cara yang dilakukan tidak berbeda dengan mengutip dari buku atau jurnal. Sama aja, cukup tuliskan sumber yang berupa nama, pengarang diikuti dengan tahun terbit artikel. Bagaimana dengan judul artikel dan alamat websitenya? Nah, misal ketika kita ingin mengutip sebuah artikel yang membahas tentang jumlah pengguna internet di Indonesia dari situs Kompas. Nah, ini contohnya. Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Indonesia yang paling banyak menggunakan internet adalah yang berlokasi di Jawa, yang selanjutnya disusul oleh Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Fatimah Kartini Bahang 2018. Ini misal kalau ini nama penulisnya jika menemukan di website gitu. Dan jangan lupa untuk menuliskan pengarangnya di akhir ataupun bisa juga di awal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kutipan. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf dan jikalau ada yang ingin ditanyakan bisa nanti sesudah dari sini ditanyakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.